Faslun fi syara'itil wudu'i. Syara'id itu jamak dari syartun. Syartun itu syarat, itu berarti syara'itun itu syarat-syarat. Nah, berarti banyak maksudnya ya, tidak hanya satu syarat. Dari syarat-syarat dalam wudu. Wudu itu punya syarat, Bu. Syarat itu beda dengan rukun. Rukun itu sesuatu yang kita kerjakan di dalam yang harus ada di dalam suatu pekerjaan. Contohnya apa? Ya seperti tadi ya, fardu mandi. Ya harus ada dalam pekerjaan itu apa? Mandi, kemudian niat, kemudian apalagi mengalirkan seluruh seluruh air, yaitu wajib. Kalau syarat ini sebelum kita melakukan pekerjaan harus dipersiapkan dan ada ini syarat-syarat ini ya, seperti melamar menjadi PNS kan ada syarat-syarat harus dikumpulkan sebelum kita masukkan lamaran itu. Nah, itu syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi di luar pekerjaan. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama, al-islamu. Ya, Islam yang pertama. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak boleh wudu. Ya kalau hanya basuh muka, basuh kaki, tangan boleh. Tapi kalau diniatkan wudhu tidak boleh. Ya karena syarat wudhu itu harus Islam. Jadi orang-orang yang non-Islam mereka tidak boleh wudhu. Maksudnya kalau wudhu jadi dosa. Maksudnya bukan dosa ya, mereka kewajibannya kan syahadat ya. Syahadat. Kalau mereka wudhu, yang wudhunya tidak sah maksudnya. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Karena harus Islam. Wudhu itu harus dilakukan Islam dulu. Punya syahadat dulu. Ya. Di orang-orang yang tidak punya syahadat, mereka ketika berwudhu, ya wudhunya tidak sah. Karena wudhu itu ibadah. Dengan ibadah, dasarnya adalah syahadat dulu. Untuk masuk pada amal-amal ibadah yang lain kan pondasinya syahadat. Sementara orang yang tidak Islam tidak punya pondasi ini. Mau masuk ibadah saja yang ibadahnya umat Islam ya tidak sah ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, syarat wudhu yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu mampu membedakan, mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekitar berapa umur tamyiz ini, Pak? Ya kalau sudah mampu cebok sendiri, makan sendiri, kemudian jajan itu dia bisa paham ini kalau uangnya 10.000, jajannya 4.000, kembaliannya 6.000 dia paham, nah itu tamyiz. Ya, sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Kemudian ketika jajan dia bisa menghitung kembaliannya dengan benar, itu tamyiz seperti itu, Bu. Berarti masih kecil tuh, anak saya 4 tahun sudah bisa jajan, pinter itu, Pak. Ya kalau 4 tahun dia sudah bisa cebok sendiri, pakai baju sendiri, sudah bisa minta tolong untuk ini, untuk beli minyak, beli gandum ya, ke warung tetangga dan benar, benar nggak salah. Nah, kembaliannya juga dia teliti, berarti udah tamyiz ya. Walaupun 4 tahun misalnya ya, udah mandiri dia, nggak minta cebok ke mamanya, nggak minta makan disuapi, bisa ambil sendiri, pakai baju sendiri. Itu tamyiz. Berarti beda dengan balik. Ya, beda, Pak. Beda. Balik itu di atas tamyiz ya. Urutannya kan tamyiz dulu ya. Bisa cebok sendiri, makan sendiri, kemudian bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana yang anak yang autis? Nah, autis ini ada permasalahan dalam fikih. Dia itu dihukumi apa anak autis itu? Tamyiz tidak. Ya, kalau ibunya yang paham, kalau dia diutus nih, nak beli ini, beli gula, diberi uang 100.000. Gulanya harganya misalnya 15.000. Dia mau nggak bawa pulang kembalian. Oh belum paham ini anak. Ya belum paham. Berarti belum tamyiz ya. Belum tamyiz, belum ngerti, belum bisa membedakan. Belum ngerti. Ya. Belum ngerti. Ya dari sisi membedakan ya. Tapi kalau dari sisi umur memang umurnya sudah rada dewasa. Tapi nah, karena ada kekurangan tadi ya Bu, autis atau ada yang idiot, itu ada dikelompokkan ini masih syarat ini belum terpenuhi, belum terpenuhi. Jadi gimana ibadahnya anak-anak model begini? Ada yang
ulama yang masukkan ini seperti orang yang akalnya memang belum sempurna. Kalau akalnya belum sempurna kan tidak dibebani kewajiban. Kalaupun anak-anak model ini ikut sholat, ikut puasa, ya ini dihitung kebaikan, tapi puasanya tidak dihitung seperti orang yang memang sudah punya kewajiban menjalankan ibadah-ibadah itu. Terus anak-anak seperti ini nanti masuk surga apa neraka? Ulama mengatakan anak-anak ini justru masuk surga karena tidak pernah mencatatkan dosa, ya Bu ya. Tidak pernah mencatatkan dosa walaupun dia berbuat keburukan, kesalahan karena akalnya tidak sempurna tadi. Akalnya belum sempurna. Akalnya belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Ya, justru seperti itu. Jadi ini kadang saya sampaikan kepada ibu, bapak yang Allah uji, Allah titipkan anak yang autis, yang idiot ini Bu, jangan sedih. Bisa jadi ini Allah berkehendak mengangkat derajat ibu yang pertama dengan pintu kesabaran. Yang kedua, Bu, ini insya Allah anak ini nanti bisa memuliakan ibu di akhirat. Karena anak ini ahli surga, ahli surga dia. Dia memang ya seperti itu ya Bu. Mohon maaf harus banyak sabar nih Bapak Ibunya, orang-orang di sekitarnya. Tapi pasti Allah punya maksud, dan selalu husnudzon dengan Allah. Husnudzon dengan kehendak Allah. Itu ya Bu ya. Baik, yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Ya kalau masih haid, darahnya masih keluar, niat wudhu justru berdosa Bu, nggak boleh. Ibu masih ada keluar haid, nifasnya juga masih ngalir, darahnya belum bersih, ibu niat mandi. Nah, mandi besar setelah nifas tuh. Niat mandi besar, niat mandi wajib. Dosa, nggak boleh. Karena mandi wajib itu ibadah. Sementara ibadah itu syaratnya harus terpenuhi, ya harus bersih dulu. Nifasnya udah bersih dulu. Darah haidnya juga harus bersih dulu. Tapi ini udah beberapa hari nggak mandi nih Pak, udah ini gerah banget nih, udah ingin keramas. Ya, tapi jangan diniatkan mandi besar. Kalau memang pengen bebersih ya, walaupun masih haid boleh mandi, boleh keramas. Masih nifas boleh mandi, tapi jangan diniatkan mandi besar, mandi wajib. Karena dosa hukumnya kalau meniatkan mandi wajib, sementara haid masih keluar, nifas masih keluar. Kemudian yang keempat, bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit. Kalau ada cat, ada stiker yang nempel, atau ada hansoplas itu ya Bu ya. Ada koyo misalnya ya memang harus dilepas dulu. Ya, dilepas itu. Ketika kita hendak berwudu agar yakin wudu kita, air kita yang kita alirkan sampai ke kulit. Kemudian yang kelima, tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci. Maksudnya apa ini maksudnya ya? Kalau ibu habis memeres santan kelapa atau habis marut kunyit, tangan dibasuh kok air yang bekas banjuran itu kok kuning. Nah, berarti yang tangan yang bekas marut kunyit tadi harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Karena ini merubah zat air. Airnya berubah jadi kuning nih. Oh, berarti syarat wudhunya harus dipenuhi dulu, bersihkan dulu sebelum wudhu. Bersihkan, kemudian ketika sudah bersih, dicek nih diguyur air yang jatuh itu sudah tidak kuning. Tapi tangan saya masih kuning, Pak. Oh, enggak apa-apa. Itu bekas aja ya, bekas sisa-sisa. Tapi airnya yang bekas banjuran itu sudah bersih, tidak berwarna kuning, ya sudah. Berarti syarat wudhu memastikan bahwa air itu tidak berubah setelah terkena anggota badan yang wajib kita basuh, anggota wudhu yang kita basuh. Tapi kalau masih berubah, misalnya ada cat coklat, airnya jadi coklat ya, habis ngecat tembok. Nah, air basuhannya itu setelah dibasuh kok jadi coklat. Nah, itu berarti wudhu kita belum memenuhi syarat. Ini syaratnya sebelum wudhu harus dipenuhi dulu, ini bersihkan dulu. Maka harus antisipasi ya Pak ya Bu, kalau posisi kita anak kita kerjanya di bengkel, itu supaya nanti tidak hambur waktu, pakai baju, pakai pelapis yang oli cat itu tidak langsung kena kulit, jadi pakai sarung tangan, kemudian pakai sepatu yang juga nahan, tidak langsung kena kulit. Ya, ini ajaran Islam seperti itu. Ini.
Ya baik, berikutnya yang keenam, mengetahui wajib wudhu. Mengetahui wajib wudhu maksudnya apa ini? Ya wudhu itu wajibnya kan 4 ya Bu ya. Harus paham ini, 4 wajib wudhu itu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasuh wajah. Wa yakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, yang ketiga mengusap kepala. Kemudian yang terakhir wa arjulakum, dan kaki. Urutannya seperti itu. Ada wajib itu ada 4 yang dibasuh itu. Fardu kan ada 6 ya. Yang pertama niat, tambah 4 yang wajib dibasuh, tambah yang terakhir tertib. Tertib itu urutannya nggak boleh dibolak-balik. Ini wajib wudhu, ini fardu wudhu. Nah, kalau kita biasa dengan membasuh telinga, kemudian membasuh apalagi berkumur, jangan sampai meyakini bahwa kumur dan membasuh telinga ini wajib begitu. Itu sunnah. Sunnah jangan diyakini wajib. Kenapa? Kalau sunnah itu diyakini wajib, maka ketika kita tidak laksanakan itu jadi berdosa, jadi salah. Jadi yang wajib harus kita pahami wajib, yang sunnah harus dipahami sunnah. Jangan sampai meyakini yang sunnah itu sebagai wajib wudhu. Ya ini yang nomor 7, yaitu maksud dari nomor 6 itu wajib fardu-fardunya harus paham. Kemudian nomor 7, agar yang sunnah itu tidak diyakini sebagai wajib. Yang kedelapan, tersedia air suci. Air suci. Air suci ya, bab air dulu sudah kita bahas. Air suci itu bukan air yang kemasukan najis, bukan pula air mustakmal, air suci. Mustakmal maksudnya air yang bekas dipakai untuk mengangkat hadas, itu air mustakmal. Walaupun dohirnya masih bening, tapi dia kalau sudah dipakai bekas wudhu, maka dia tidak boleh dipakai untuk wudhu. Juga tidak boleh dipakai mandi wajib. Ya. Terus pakai apa kalau air bekas nih ya? Bolehlah untuk menyiram tanaman atau mengepel lantai depan gitu ya, bekas wudhu. Tapi kalau untuk bersuci, mengangkat hadas, air mustakmal kan tidak boleh. Airnya harus suci tohar. Tidak ada najis, bukan, dan juga bukan air mustakmal. Yang ke-9 dan ke-10 ini satu paket. Satu paket untuk orang yang senantiasa dalam keadaan hadas. Ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak, aki-aki ya maksudnya berarti ya, yang punya beser atau punya darah istihadah yang terus-menerus keluar ini. Keluarnya hitungannya itu menit tuh, netes, netes, netes gitu. Baik laki-laki atau perempuan ya, ada yang sakit seperti keluar dari kemaluan. Ini 9 dan 10 ini paket. Untuk orang yang daiman selalu dalam keadaan hadas seperti itu, dilarang wudhu kalau belum masuk waktu, belum adzan, mau sholat zuhur nih. Wudhunya jam 11, padahal adzan zuhur masuk jam 12. Ini enggak boleh, Bu, untuk orang yang punya hadas daimun, daimin ya. Senantiasa dalam keadaan hadas yang terus-menerus seperti itu, yang beser, yang susah disumbat ya karena dia menetes terus. Kerannya itu mohon maaf udah dol gitu ya, dol. Jadi enggak ada penahannya, sensor penahannya enggak ada. Kayak yang biasa pakai pampers ya kalau untuk aki-aki ini yang sudah seperti ini pakai pampers. Ketika haji umroh pun juga pakai pampers seperti ini. Pakai pampers karena bahaya ya, kalau tidak pakai itu nanti netes kemana-mana, yang beser terus-menerus. Nah, waktu masuk baru boleh wudhu untuk orang yang beser, dalam keadaan beser. Masuk waktu baru boleh wudhu. Kalau belum masuk waktu, tidak boleh. Karena ini sifatnya untuk orang yang darurat wudhu. Darurat wudhu. Dan niat wudhunya juga lain, Pak, untuk orang yang ini, untuk 10, 9, 10 ini. Untuk orang yang senantiasa dalam hadas ini, niat wudhunya bukan mengangkat hadas, bukan. Kenapa? Dia senantiasa dalam hadas, hadasnya nggak berhenti-berhenti. Terus mau diangkat seperti apa kalau hadasnya nggak berhenti? Terus niatnya apa bagi orang yang beser ini? Bagi yang istihadah nggak berhenti-berhenti?
Niatnya adalah agar dibolehkan untuk sholat. Jadi niatnya beda ini ya Bu, Pak, untuk orang yang dalam keadaan hadas terus-menerus, ini niat wudunya agar diperbolehkan untuk sholat, bukan mengangkat hadas. Nah, beda dengan yang orang normal. Baik, alhamdulillah selesai ini 2 pasal ya hari ini.